Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pada hari ini yang akan kita pelajari adalah MUPEL PKN dan Bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan kita belajar kali ini adalah yang pertama, dalam pelajaran PKN, anak-anak dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak dapat menentukan ide pokok dalam teks lisan dan tulis. Untuk itu anak-anakku, silakan simak video yang Ibu bagikan ini. Di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu sudah memahami bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Dengan adanya pulau-pulau, membuat keragaman Indonesia begitu banyak. Keberagaman yang dimiliki negara Indonesia meliputi suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman tidak membuat negara Indonesia menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila sudah tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap masyarakat Indonesia. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera, dan terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Nilai-nilai luhur Pancasila yang sesuai dengan sila Pancasila. Sila pertama, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya keberagaman agama, masyarakat Indonesia harus saling menghargai dan menghormati. Nilai-nilai luhur Pancasila, sila kedua, hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sesama derajatnya. Kita harus memiliki sikap saling tolong-menolong terhadap sesama. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam sila ketiga Pancasila. Nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Artinya, negara Indonesia harus bersatu dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Nilai-nilai luhur Pancasila, sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Apabila terjadi suatu permasalahan, kita harus menyelesaikan dengan secara musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam sila kelima Pancasila. Setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Kita tentu harus memiliki sikap adil terhadap sesama. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Cara menentukan ide pokok suatu teks. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, temukan kalimat utama yang ada di awal atau akhir setiap paragraf. Ketiga, tentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut.
Ayo, bacalah sebuah teks tentang alat gerak manusia. Tentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Tentukan ide pokoknya. Selanjutnya, menemukan ide pokok dalam teks lisan. Kamu dapat latih menemukan ide pokok dengan mendengarkan teks lisan. Teks lisan merupakan teks yang dibacakan oleh seseorang ataupun hasil percakapan. Cara menentukan ide pokok dari teks lisan. 1. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. 3. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Dengarkan teks berikut dengan cermat. Tulang adalah penopang tubuh kita. Tanpa tulang, tubuh kita tidak bisa tegak berdiri. Menurut letaknya, tulang dibagi dua, yaitu tengkorak bagian kepala dan rangka badan. Tulang-tulang tersebut membentuk kerangka tubuh kita sehingga menjadi bagian yang utuh yang dinamakan rangka tubuh. Agar tetap sehat, rangka tubuh perlu dirawat dengan baik. Menurutmu, apa ide pokok dari teks tersebut? Ya, ide pokok dari teks tersebut adalah tulang sebagai penopang tubuh manusia. Dengarkan percakapan berikut dengan cermat. Made, aku berencana mau bersepeda akhir pekan nanti. Apakah kamu mau ikut? Wah, boleh, Dad. Aku mau bersepeda juga. Oke, kalau begitu nanti kita berangkat jam 6 pagi dari rumahku. Baik, Dedi. Sampai bertemu nanti. Sama-sama, Made. Menurutmu, apa ide pokok dari percakapan tersebut? Ya, ide pokok dari teks tersebut adalah bersepeda saat akhir pekan. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Kamu dapat menceritakan kembali isi teks dengan cara merangkum ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Isi teks yang diceritakan sebaiknya disampaikan secara runtut sesuai dengan teks aslinya. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Pertama, catatlah informasi-informasi penting dari teks. Kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Dan keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat penjelas hingga menjadi teks baru yang urut. Ayo, buatlah sebuah teks dari salah satu ide pokok berikut. Tulislah di kertas selembar. Baiklah anak-anakku, kalian telah belajar hari ini tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian belajar bagaimana cara menentukan ide pokok, baik lisan maupun tulis. Nah, untuk itu, Ibu ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian, karena itu silahkan dikerjakan. Untuk PPKN kalian bisa mengerjakan soal halaman 51 buku Erlangga. Kemudian untuk keterampilannya, ceritakan kegiatan dalam lingkungan keluargamu yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-1 dalam bentuk video ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia, kalian dapat mengerjakan soal bahasa Indonesia halaman 50 buku Erlangga. Dan untuk keterampilannya, buatlah sebuah paragraf dengan ide pokok alat gerak manusia. Nah, selain itu, silahkan memberikan tanda centang untuk penilaian sikap baik sosial maupun spiritual. Terima kasih anak-anakku, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan baru buat kalian. Untuk itu, pembelajaran kali ini sampai di sini. Kita berjumpa lagi di tema
tema 1 subtema 3 minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.